Didukung oleh Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu masih menjadi sorotan. Bawaslu mengajak caleg partai mencopot dan menertibkan alat peraga kampanye mereka yang membahayakan pengguna jalan. Inilah kabar pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kami akan mengabarkan informasi seputar Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu menjadi sorotan termasuk dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Anies bahkan menyoroti soal video viral yang merekam momen sosok yang diduga Iriana mengacukan pose 2 jari dari dalam mobil kepada warga. Inilah video yang sempat viral saat sosok yang diduga ibu negara Iriana mengacungkan pose 2 jari dari dalam mobil ke warga. Video tersebut diambil saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jawa Tengah. Pose 2 jari adalah gestur yang lekat dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan keduanya juga ramai dibicarakan lantaran dilakukan hanya beberapa hari setelah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon mengenai kunjungan presiden ke Jawa Tengah dan gestur pose 2 jari yang dilakukan diduga oleh ibu negara Iriana. Ya, begini. Memegang kewenangan di negara ini itu artinya harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai hukum. Dan itulah sebabnya kenapa kami seriusi menjaga negara ini tetap jadi negara hukum, supaya pemegang kekuasaan diatur oleh hukum. Bukan jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Apa yang terjadi? Kemudian aturan bisa berubah-ubah sesuai selera. Nah, jangan sampai ini terjadi. Kita mari menunjukkan keteladanan. Netizen dari rakyat, mereka akan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat. Jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia ketika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye dan memihak juga menjadi sorotan. Menurut Joko Widodo, presiden boleh berkampanye, tapi tidak memakai fasilitas negara. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Pernyataan Joko Widodo soal netralitas dan presiden boleh berkampanye tidak seiring dengan himbauan Presiden Jokowi tanggal 30 Oktober 2023 lalu. Di tengah pertemuannya dengan kepala daerah, Jokowi mengimbau serta mewanti-wanti kepala daerah ASN agar bersikap netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah.
Dan juga pastikan ASN itu netral. Sementara itu terkait dengan presiden boleh berkampanye, pengamat politik Ujang Komarudin pun membenarkan, namun keinginan masyarakat presiden agar bersikap netral. Ya memang aturannya boleh, memang ketentuannya memperbolehkan itu. Undang-undang tidak ada yang melarang. Oleh karena itu ya Pak Jokowi tidak salah. Tetapi kalau kita lihat ya dari keinginan publik, keinginan katakan lawan-lawan politik Jokowi yang ingin presiden netral, yang ingin presiden di tengah, ya sejatinya presiden harus berjiwa negarawan. Lalu gembar-gembor presiden mengajak aparatur sipil negara atau ASN untuk bersikap netral merupakan sekedar basa-basi? Tim TV One mengabarkan. Pernyataan Presiden soal memihak dalam kampanye pemilu 2024 ternyata ditanggapi berbeda oleh warga. Untuk mengetahui bagaimana sikap warga terhadap posisi Presiden dalam pemilu, berikut liputan dari reporter TV One, Fatima Albar dan juru kamera Dudi Ardiansyah. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan ke publik bahwa Presiden bersama menteri-menteri yang menjabat itu bisa berkampanye atau memiliki keberpihakan dalam politik maupun pemilu untuk 2024 nanti. Dan pernyataan Presiden tersebut pun menuai pro dan kontra. Tapi saat ini saya sudah berada di ruang publik dan saya mau menanyakan langsung ke masyarakat yang di sini bagaimana pandangannya mengenai pernyataan Presiden tersebut. Kita akan tanyakan langsung pemirsa. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Ivo. Bu, kemarin kan Presiden menyampaikan bahwa Presiden maupun Menteri boleh berkampanye ataupun berpihak. Pandangannya seperti apa? Setuju nggak Bu? Setuju-setuju aja, bebas-bebas lah. Yang penting tidak memakai fasilitas negara gitu kan. Bebas lah, kalau saya setuju aja. Jadi itu tahapannya nggak apa-apa menurut Ibu, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara? Benar, setuju lah. Bebas lah. Siapa aja kan mau presiden, mau ngasih kampanye, yang penting tidak memakai fasilitas negara. Untuk pesan kehadap Presiden tersebut mengenai pernyataan itu apa Bu kesannya? Ya apa ya, kayak saya rasa sih wajar-wajar aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Jadi nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, setuju ya. Ya itu dia pemirsa, salah satu masyarakat menyatakan setuju dengan apa yang dinyatakan Jokowi. Kita akan tanyakan lagi, kalau tadi udah ibu-ibu, sekarang kita mau coba tanyain ke bapak-bapak. Misi Pak, selamat siang, dengan Bapak siapa? Emmanuel. Pak udah dengar belum pernyataan Jokowi kemarin bahwa Presiden maupun menterinya boleh berkampanye ataupun memihak dalam pemilu? Tanggapannya seperti apa? Sebenarnya sih saya kurang setuju sih. Kalau Presiden kan sebagai kepala negara, jadi kalau menurut pribadi saya sih sebenarnya ya netral aja lah gitu. Maksudnya jangan sampai memihak pada salah satu calon. Bila menteri atau presiden memang berpihak namun tidak menggunakan fasilitas negara, itu bagaimana Pak? Untuk menterinya, kalau untuk menterinya boleh-boleh aja, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Sebenarnya boleh gitu untuk menteri-menterinya. Tapi kalau untuk presidennya sih saya sangka kayaknya janganlah gitu itu aja sih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Siap. Yaitu pemirsa, memang tadi kita sedikit bertanya-tanya, berbincang, ada yang setuju dengan pernyataan Jokowi, ada pun yang tidak. Namun semua itu kita kembalikan pemirsa, dan dari TV One mengabarkan, kamu pemirsa lah yang menentukan. Dari Jakarta, Fatima Albar, Dudi, TV One melaporkan. Lantas pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aturan tentang kampanye dan sikap memihak pejabat negara, kita akan bertanya langsung dengan Komisioner KPU Republik Indonesia, yaitu ada Pak Idam Holik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore. Ya, Pak, kita mau tahu nih respon kita mau tahu respon KPU tentang sikap Presiden dalam pernyataan kemarin bahwa Presiden boleh berkampanye, begitupun juga dengan Menteri, seperti apa KPU menilainya? Ya, berkaitan hal tersebut sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu tahun 2017 itu sudah diundangkan sejak tanggal 15 Agustus tahun 2017. Dan hal tersebut diatur di dalam pasal 281 ayat 1.
Di mana dalam Undang-Undang Pemilu. Itu aturan bakunya seperti apa, Pak? Biar mungkin lebih jelas juga bagi masyarakat, boleh berarti ya, Pak ya? Ya, pada dasarnya Undang-Undang Pemilu itu sudah mengatur, Mbak. Sudah mengatur yang dimana presiden itu bisa terlibat dalam kegiatan kampanye. Ya, jadi kalau bicara tentang norma secara utuhnya, Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota harus memenuhi kriteria A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ya, di ayat 2 dijelaskan cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dalam pasal 281 ya dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya Pak Idam, ini artinya bolehkah kalau berkampanye boleh ikut serta, artinya keberpihakan pun juga tidak ada masalah begitu ya Pak Idam ya? Kami KPU sebagai penyelenggara pemilu ya dalam konteks ini menyampaikan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, Mbak. Jadi tidak ada masalah ya. Berarti kalau ditarik lagi kita terjemahkan arti dari undang-undang tersebut, tidak masalah jika presiden ikut berkampanye dan tidak bermasalah juga jika ada keberpihakan baik itu dari presiden ataupun juga menteri-menteri. Undang-Undang Pemilu telah mengatur hal tersebut dan undang-undang ini telah diundangkan sejak tanggal 15 Agustus 2017 yang lalu. Oke. Nah, selain itu bagaimana kalaupun KPU menilai bahwa di sini mungkin ada persoalan, ada yang mengatakan sebaiknya nggak usah ikutan meskipun dalam undang-undang sudah mengatur. Bagaimana KPU kemudian melihat soal polemik di masyarakat mengenai hal ini? KPU bukanlah lembaga yang membentuk undang-undang pemilu. KPU adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang pemilu. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan kampanye ada dugaan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu yang memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut. Nah, kemudian ini selain soal keberpihakan presiden, berarti sudah clear bahwa tidak ada masalah sesuai dengan undang-undang, tidak ada masalah jika presiden berpihak dan jika presiden ikut serta dalam kampanye. Lantas bagaimana pula KPU menilai soal kemarin kita ketahui ada salah satu calon wakil presiden yang menyatakan berencana akan mengundurkan diri menjadi seorang menteri dari kursi menterinya agar bisa lebih fokus lagi untuk menjadi calon wakil presiden. Bagaimana KPU menilai soal ini, Pak Idam? KPU tidak punya kapasitas untuk menilai berkenaan dengan hak politik, ya, hak politik warga negara, ya. KPU hanya ditugaskan untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam Kholik atas informasinya bersama kami. Di mana tadi pemirsa kita mencoba menggali bagaimana sebetulnya secara aturan yang ada soal keberpihakan presiden dan juga menteri untuk berkampanye, ikut serta berkampanye dan juga keberpihakan yang sudah diatur dalam undang-undang dan ternyata tadi disampaikan oleh KPU bahwa tidak ada undang-undang yang dilanggar. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kegiatan kampanye di Cilacap dan Purwokerto, Jawa Tengah. Di Purwokerto, Anies membuka acara Desak Anies yang membuka ruang diskusi dengan warga. Tadi juga sebelumnya katanya udah pernah ke Purwokerto, masih mau masak apa? Soalnya jadi orang tapi jangan nyontek dari Palembang lagi. Nasionalnya melewati Purwokerto itu kualitas, mendapatkan akses pendanaan supaya mereka bisa bertindak. Menyapa yang nemenin saya datang ke sini. Mengenalkan. Ya, dari Bu Rini, dari. Nah ini kabupatennya, tapi kabupatennya salah satunya adalah Purwokerto. Ketika saya tugas di Jakarta. Nah, saya ingin sampaikan terima kasih tidak murah.
Pak, ini bansos banyak yang nggak tepat sasaran. Seluruh lapangan itu bilang iya, setuju. Jadi nelayan begitu, solar, kemudian bicara tentang aturan. Ini adalah PR-PR yang kita sebut selama ini agenda perubahan. Jadi kita menginginkan agar petani lebih sejahtera, di sisi lain beras harganya terjangkau, nelayan lebih sejahtera, tapi harga ikan juga lebih baik. Mau dibicarakan tadi yang disampaikan. Macet ya Purwokerto ya? Kata. Nah. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Pak. Ceritain dikit lah ya Pak, tadi ngobrolin apa aja. Ini kan bakal menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunjungi kantor TV One. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat jajaran pimpinan TV One. Dalam kunjungannya ke TV One, Ganjar Pranowo melihat bagaimana sebuah berita dapat diproduksi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke kantor TV One di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Kedatangan Ganjar disambut CEO TV One Taufan Eko Nugroho dan jajaran pimpinan TV One lainnya. Tadi saya mau terbang, mau mendarat, ditunda sejam, ternyata acara ini. Setibanya di kantor TV One, Ganjar langsung melihat studio TV One tempat bersiaran. Belum apa-apa udah dikasih gift ya. Siapa terima kasih banyak. Makasih. Ini nanti Pak izin melihat ke sana Pak. Oh iya. Oke. Ganjar kemudian berdiskusi santai dengan pemimpin redaksi Karni Ilyas dan awak redaksi TV One seputar isu-isu terkini dan berbagai kabar tentangnya selama menjadi calon presiden. Calon presiden nomor urut 3 ini juga menjawab sejumlah kabar miring yang selama ini ditujukan kepadanya. Kunjungan Ganjar Pranowo ke TV One menjadi salah satu agenda dalam masa kampanye politik calon presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, bersolawat bersama ribuan pendukungnya saat rangkaian safari kampanye di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bertempat di Stadion Chandra di Muka, Gibran menyapa ribuan pendukungnya dalam acara Kebumen bersolawat untuk Indonesia Maju. Gibran tersentuh dengan antusiasme pendukungnya yang menunggu dirinya dan langsung menerobos kerumunan, membaur dengan massa pendukungnya yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Dari atas panggung, suami dari Selvi Ananda ini mengingatkan pendukungnya agar tidak terpecah belah. Gibran menyampaikan bahwa perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam sistem demokrasi Indonesia. Beda pilihan tidak apa-apa, yang terpenting semua rukun, tidak putus pertemanan dan tidak putus persaudaraan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan ajak Anda untuk melihat agenda Capres dan Cawapres di sejumlah titik bersama dengan rekan-rekan kami di lapangan. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan.
Hari ini 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki kegiatan kampanye atau tugasnya masing-masing. Anies Baswedan hari ini berkampanye di Padang, Sumatera Barat. Sementara Prabowo Subianto akan menerima relawan di kediamannya di Jakarta dan Mahfud MD akan melakukan kampanye di Provinsi Lampung. Untuk memantau agenda ketiganya, pemirsa, kami langsung menuju ke rekan-rekan kami. Ada Wahyudi Agus di Padang, kemudian Fatima Albar di Jakarta dan Pujiansyah di Lampung. Pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke Jakarta terlebih dahulu. Ada Fatima Albar dengan agenda kegiatan Prabowo Subianto. Silakan Fatimah. Iya, Tisa dan juga pemirsa, saya memang untuk calon presiden nomor 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini melakukan serangkaian agenda. Namun memang tadi pagi Prabowo Subianto bekerja seperti biasa sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sejak tadi pagi ia berkantor di Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah rapat internal berkegiatan sebagai Menteri Pertahanan. Namun untuk sore hari ini hingga malam nanti memang ada sejumlah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan memang dikonfirmasi tadi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roslani mengatakan bahwa nanti pukul 4 sore nanti Prabowo akan menerima sebuah deklarasi dari relawan yang tergabung dalam ketua umum berbagai ormas, ketua umum muda yang tergabung dalam ormas tersebut akan datang langsung ke kediaman Prabowo Subianto, kemudian akan berdiskusi bersama dan nantinya hasil diskusi tersebut akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang nanti hadir di Kertanegara, Jakarta Selatan. Memang untuk situasi saat ini Prabowo baru saja tiba di kediamannya di Kertanegara dan tengah melangsungkan berbagai kegiatan rapat internal. Tadi kami juga sempat melihat bahwa Prabowo Subianto menerima berbagai tamu yang hadir untuk berdiskusi dengannya. Namun nanti yang resminya pada pukul 4 sore nanti akan menerima ketua-ketua umum ormas muda atau pengusaha muda yang nantinya akan hadir berdiskusi bersama dengan Prabowo Subianto. Dan nantinya Prabowo juga didampingi langsung oleh Ketua TKN Rosan Roslani. Dan selanjutnya dikabarkan untuk Prabowo Subianto sendiri esok akan mengambil cuti dan kemudian akan mengisi atau menghadiri berbagai kegiatan agenda yang merupakan deklarasi dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Namun jika kita ulas sedikit bagaimana kegiatan untuk wakil presiden dari Prabowo Subianto yaitu Gibran Rakabuming Raka, memang beberapa hari terakhir Gibran melakukan kampanye berkeliling di Jawa Tengah, difokuskan ke Jawa Tengah. Namun tadi kami mengkonfirmasi bahwa hari ini Gibran Rakabuming Raka sudah melanjutkan agendanya sebagai wali kota Solo. Berarti posisi Gibran saat ini sudah di Solo. Namun esok dikabarkan Gibran akan bertolak ke Papua dan ke Bali untuk melanjutkan kampanyenya. Dan saat ini situasinya kami masih menunggu kedatangan sejumlah ormas yang akan berdiskusi dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, Tisa. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Wahyudi Agus di Padang, Sumatera Barat untuk mengabarkan agenda dari Anies Baswedan. Silakan Wahyudi Agus. Ya, Tisa dan pemirsa di seluruh dimanapun berada, masjid ini merupakan Masjid Al-Hakim Kota Padang, sebuah masjid maskot Kota Padang, di mana tempat kedua dari kunjungan Presiden nomor 1 Anies Baswedan setelah melakukan rangkaian kampanye di kawasan Gor Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat. Masa yang datang sejak pukul 8 pagi tadi telah menunggu Anies yang datang tepat pukul 10 sesuai jadwal kampanye yang dilakukan. Walaupun di tengah panas terik matahari, masa tetap menunggu kedatangan Anies Baswedan yang memang dielu-elukan oleh masa pendukung yang berasal dari 3 partai pendukung dan 1 partai pendukung sendiri. Dalam orasinya, Anies Baswedan meminta masyarakat ataupun massa yang hadir dalam kampanye tersebut untuk ikut serta melakukan perubahan-perubahan, diantaranya perubahan ekonomi maupun di berbagai sektor seperti sektor pertanian, yaitu seperti kelangkaan pupuk maupun mahalnya harga bahan pangan yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, Anies Baswedan sendiri juga di saat kampanye di kawasan Gor Haji Agus Salim juga berjanji kepada masyarakat Sumatera Barat bahwa akan melakukan revitalisasi terhadap Gor Haji Agus Salim Padang yang akan dirubahnya nanti menjadi sebuah stadion gor yang berskala internasional seperti dengan Jakarta International Stadium yang akan dibikin
atau dilakukannya di Sumatera Barat untuk merubah Gor Haji Agus Salim jika nanti Anies sendiri berhasil menangkan Pilpres di 2024 ini. Nah, selain itu Anies juga menyinggung soal paslon seberang, bahwa ada paslon yang didukung oleh para konglomerat, sementara untuk pasangan dia sendiri didukung oleh masyarakat umum yang mana mendukung dengan segala macam bentuk seperti membuat spanduk atau baliho sendiri tanpa dikomandoi oleh tim pemenangan kampanye Anies Baswedan sendiri. Sementara untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin terkait Presiden dan Menteri-Menteri boleh untuk berkampanye, Anies meminta kepada pakar hukum tata negara agar melakukan klarifikasi dan meluruskan persoalan tersebut, karena menurut Anies sendiri sangat riskan sekali jika Presiden maupun Menteri-Menteri ikut berkampanye dan mendukung salah satu pasangan calon Presiden. Demikian yang dilakukan Anies dalam kampanyenya di Padang pada hari ini, dan setelah melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Hakim ini, rombongan Anies langsung bertolak ke Palembang. Demikian, Tisa. Baik, terima kasih Wahyudi Agus atas laporan Anda langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya kita menuju ke Pujian Syah di Lampung untuk mengabarkan agenda dari Mahfud MD. Silakan Puji. Baik, Tisa Naveni dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bahwa dapat saya kabarkan pada hari ini calon wakil presiden nomor urut 03 yakni Mahfud MD melakukan safari politik ke beberapa daerah di Provinsi Lampung, di mana pada pagi tadi Mahfud MD berkampanye di wilayah Kabupaten Lampung Barat, dan pada siang ini Mahfud MD melakukan kampanye di Kabupaten Pesawaran. Mahfud MD melakukan kampanye setelah dirinya melakukan cuti sebagai Menteri Menko Polhukam, sehingga Mahfud MD dapat memaparkan program-programnya saat berkampanye, di mana saat berkampanye di Kabupaten Lampung Barat, Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap membayar hutang seluruh petani dan nelayan jika dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 mendatang. Mahfud juga menyinggung soal netralitas TNI, Polri, ASN, serta kepala daerah yang sempat dinyatakan oleh Presiden Jokowi jika kepala daerah boleh berkampanye dan memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Kemudian Mahfud MD membahas soal dirinya yang akan memberikan dana desa sebesar 5 miliar, di mana dana desa tersebut terdiri dari 2 miliar untuk anggaran dana desa, kemudian 3,3 miliar untuk pembangunan di desa. Kemudian juga Mahfud MD menyoroti di mana minimnya kesejahteraan bagi guru ngaji, sehingga jika dirinya terpilih nanti dirinya akan memberikan gaji bagi para guru ngaji sehingga kesejahteraan para guru ngaji dapat diperhatikan. Mahfud MD juga berkampanye pada sore nanti. Mahfud MD akan berkampanye dan berdiskusi dengan relawan para milenial di Kota Bandar Lampung dengan tema Tabrak Mahfud MD. Tisa Naveni. Baik, terima kasih Pujian Syah atas laporan Anda. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami kabarkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Capres dan Cawapres paslon nomor 3, Ganjar, pemirsa, Ganjar, Mahfud, dan juga Prabowo ini melakukan nonton bareng pagelaran seni teatrikal Indonesia di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Capres dan Cawapres paslon nomor 3, Ganjar Pranowo maksud kami dan Mahfud MD menghadiri pagelaran seni teatrikal Indonesia kita di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta. Capres Mahfud MD datang terlebih dahulu dengan didampingi oleh istri Zalizatun Nihayati, sementara Capres Ganjar Pranowo datang menyusul ke lokasi pementasan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga nampak hadir dan menyaksikan pertunjukan teatrikal Indonesia. Pertunjukan pentas seni dengan tajuk Indonesia Kita ini diselenggarakan sebagai bentuk menjadikan kebudayaan sebagai alat untuk memahami keindonesiaan dan seni sebagai alat kerukunan. Para pendukung Anies Muhaimin menggelar pawai keliling desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara pendukung Prabowo Gibran membagi-bagikan makanan gratis dan susu untuk menarik simpati pemilih di Jakarta. Para kader partai pendukung pasangan nomor urut 1 dan ratusan relawan Anies Muhaimin menggelar pawai dengan berkeliling ke dusun-dusun dan pedesaan di beberapa kecamatan di Wonosobo, Jawa Tengah.
Memanfaatkan masa kampanye pemilihan presiden, para pendukung Anies Mohaimin mensosialisasikan program kerja, visi dan misi calon pilihannya. Ratusan relawan dan koalisi partai pendukung ini menggelar aksi pawai keliling menggunakan sepeda motor ke dusun dan pedesaan di beberapa kecamatan di Wonosobo. Hal ini dilakukan sebagai langkah dari para kader partai pendukung dan relawan untuk mensosialisasikan sosok Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta program kerjanya kepada warga yang berada di pelosok pedesaan. Sekolahnya bisa cepat pintar. Saya ingin ngomong nih juga. Relawan Gerakan Milenial Prabowo Gibran, Peran Garda 24 Jakarta, membagi-bagikan makan siang dan susu gratis untuk masyarakat yang sedang beraktivitas di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan warga Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, siang tadi berduyun-duyun mendatangi posko relawan Prabowo Gibran, Perang Garda 24 di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembagian makan siang dan susu gratis merupakan program yang dicetuskan Prabowo Gibran jika nantinya terpilih menjadi presiden. Namun kegiatan ini sebagai bentuk janji kampanye Prabowo Gibran tidak harus menunggu dilantik dulu sebagai presiden. Koordinator relawan Fadel Fatsei mengatakan, gerakan lahir dari anak-anak muda di Jakarta yang peduli pada kualitas sumber daya manusia agar memiliki gizi yang baik. Tim TV One mengabarkan. Terus meraih simpati masyarakat, kader Gerindra Surabaya belusukan ke pasar mengajak pedagang dan pengunjung pasar ke Dondong, Surabaya untuk bergoyang gemoy. Warga pun menyambut antusias kehadiran para kader Gerindra yang juga merupakan calon legislatif itu. Pedagang dan pengunjung pasar bergoyang gemoy, goyang khas Prabowo Subianto. Ini disambut antusias pedagang dan pengunjung pasar Kedondong, Surabaya. Tak hanya goyang gemoy untuk mengenalkan sosok Prabowo Gibran, para kader Gerindra ini juga membagi-bagikan susu dan makan gratis yang menjadi program unggulan Prabowo Gibran. Dalam belusukan ke pasar ini, kader Gerindra menyoroti masih tingginya harga kebutuhan di pasar serta kondisi pasar. Kegiatan belusukan juga digelar. Selain itu ada kegiatan konsultasi kesehatan, kemudian juga ada kegiatan lain yang digelar agar masyarakat tetap sehat dalam beraktivitas. Ke kabar selanjutnya, untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, petugas gabungan Bawaslu, Satpol PP, dan petugas partai melakukan penertiban ratusan alat peraga kampanye yang berada di sepanjang flyover Pasar Rebo, TB Simatupang, dan Ciracas, Jakarta Timur. Penertiban ini dilakukan akibat semrawutnya alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan pada fasilitas umum. Bawaslu melibatkan sejumlah perwakilan partai politik turut hadir untuk menertibkan APK-APK milik mereka yang dipasang sembarangan. Hal ini pemirsa bertujuan agar para caleg yang memiliki baliho maupun APK lainnya memindahkan baliho mereka ke tempat lain yang sesuai dengan aturan pemasangan APK pemilu agar tidak membahayakan pengguna jalan ataupun pengendara yang melintas. Kota Cirebon, Jawa Barat, pemirsa juga melakukan penertiban alat peraga kampanye yang memenuhi area pemakaman umum TPU Klaten, Kota Cirebon. APK baik spanduk, capras, dan caleg yang terpasang di atas pemakaman dan yang dipaku pada pohon dicopot oleh Bawaslu dan Satpol PP Kota Cirebon. Penertiban ini mengacu pada Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 70 ayat 1 tentang alat peraga kampanye pemilu.
yang tidak boleh dipasang pada fasilitas umum seperti di tempat pemakaman umum. Bawaslu tidak menerapkan sanksi bagi peserta pemilu karena mengedepankan aspek pencegahan dengan menumbuhkan kesadaran kolektif kepada peserta pemilu untuk menaati norma-norma pemilu. Kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanggamus mulai mengemas surat suara, perlengkapan pencoblosan, dan formulir rekapitulasi. Pengebasan logistik pemilu didahulukan untuk TPS di daerah pelosok agar tiba di tujuan tepat waktu. Pengebasan logistik diawasi ketat oleh polisi dan Bawaslu. TPS di daerah pelosok didahulukan untuk pengebasan logistik supaya segera didistribusikan dan tiba di tujuan tepat waktu. Di wilayah Kabupaten Tanggamus, banyak kecamatan yang terletak di lereng perbukitan pada wilayah Kabupaten Tanggamus. Ada sekitar 1.320 lembar surat suara rusak di Tanggamus. Salah satu penyebab kerusakan pemirsa karena cipratan tinta. KPU dan Bawaslu memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke tingkat kecamatan atau PPK paling lambat H-7 sebelum pencoblosan. Video bagi-bagi uang kembali viral di media sosial yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPD RI dari Kepulauan Riau. Namun insiden bagi-bagi uang tersebut diakui bukan merupakan bagian dari money politik, melainkan hanya acara sosialisasi program kerja sebagai anggota MPR RI. Video berdurasi 34 detik ini sempat viral dan tersebar di grup WA warga di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam video terlihat satu persatu orang mendekati meja panitia serta menerima amplop dari seseorang berbaju oranye. Pembagian amplop ini terjadi saat warga menghadiri acara anggota Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau, Ria Septarika. Atas beredarnya video ini, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto menyebutkan telah mengamankan dugaan bukti pelanggaran pemilu berupa sejumlah uang dari salah satu caleg DPD RI. Selanjutnya Nugroho menegaskan temuan ini akan diproses pihaknya bersama Gakumdu Kota Batam. Kemarin ya, jadi kita dapat laporan daripada pelanggaran pemilu ya di PNSU, itu mengamankan ada sejumlah uang salah satu caleg ya, ada partai politik yang ada di Kota Batam ini. Kejadian kemarin di belakang Padang, kami mendapatkan laporan itu dan laporan itu akan kita proses ya. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Riau, Ria Septarika membantah adanya tindakan money politik. Ria menyebutkan video tersebut diambil saat menggelar acara aspirasi masyarakat daerah yang merupakan program MPR. Pedoman asli dari MPR yang notabene artinya seluruh anggota DPD di Indonesia, bukan hanya Batam, apalagi juga di Batam. Dan bahkan saat ini di gedung ini, di lantai 2 juga dilakukan hal serupa. Kalau Bapak-Bapak mau meliput silahkan juga. Dilakukan hal serupa dan akan ada juga pembiayaan tadi uang transport sebagaimana yang saya serahkan di belakang Padang. Selain menjadi calon DPD dalam pemilu 2024, Ria mengaku dirinya merupakan anggota MPR yang aktif dan berhak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tisana Fendi undur diri, terima kasih. Sampai jumpa, kami kabarkan, Anda putuskan.